Oke, baik Ibu-Ibu, kita lanjut ke ragam dan tingkatan disabilitas. Nah, ragam dan tingkatan disabilitas itu dapat kita perlihatkan beberapa gambar penyandang disabilitas, yaitu menggunakan flip chart 3, yaitu jenis penyandang disabilitas. Oke, baik Ibu-Ibu, kita lanjutkan ke jenis-jenis disabilitas, yaitu yang di flip chart 3. Di sini ada sudah tertera jenis-jenis disabilitas. Nah, Ibu-Ibu, jenis disabilitas itu terdiri dari satu, disabilitas fisik. Artinya disabilitas fisik itu orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik. Seperti yang ada di gambar ini kita bisa lihat jelas. Nah, di sini mungkin ini si bapak ya, kita bilang ya, bapak ini tidak memiliki kedua kaki dan hanya memiliki satu kaki. Seperti itu contohnya disabilitas fisik. Nah, Ibu-Ibu, yang berikutnya disabilitas rungu atau wicara. Nah, di sini artinya rungu atau wicara, maksudnya di sini orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk berbicara, keterbatasan untuk mendengar, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya disabilitas netra. Disabilitas netra ini artinya orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk melihat. Seperti itu, Ibu-Ibu. Nah, yang berikut disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini artinya orang-orang yang memiliki gangguan dalam menerima informasi. Seperti misalnya kita bertanya kepada yang mengalami gangguan disabilitas intelektual, mungkin dia tidak bisa mencerna apa yang kita tanyakan, seperti itu. Misalnya kita hanya menanyakan dari mana asalnya, mungkin dia tidak bisa mencerna informasi tadi, seperti itu, Ibu-Ibu. Nah, yang berikut lagi ini. Nah, yang berikut Ibu-Ibu itu ada disabilitas mental. Artinya disabilitas mental itu, Ibu-Ibu, orang-orang yang mengalami gangguan secara pikiran. Jadi mungkin otaknya itu mungkin mengalami gangguan, seperti itu, Ibu-Ibu. Nah, baik Ibu-Ibu, kita juga di sini dituntut untuk memperhatikan kondisi psikologis dari penyandang disabilitas tadi. Karena penyandang disabilitas itu mengalami atau memiliki pikiran yang sangat sensitif, terus mudah tersinggung, terus lagi mudah patah semangat, seperti itu. Nah, di sini kita dituntut untuk memberikan support atau memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Nah, kondisi psikologis dari penyandang disabilitas, jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, mereka akan mengalami seperti merasa direndahkan, terus mereka akan sensitif, terus mereka akan tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Nah, Ibu-Ibu, dari berbagai macam penyandang disabilitas, ada yang tidak dapat direhabilitasi. Nah, ada yang tidak dapat direhabilitasi dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Oke, baik Ibu-Ibu, dari berbagai macam penyandang disabilitas tersebut, ada yang tidak dapat direhabilitasi dan selalu membutuhkan dukungan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penyandang disabilitas seperti ini disebutlah itu penyandang disabilitas berat. Nah, penyandang disabilitas berat itu dapat kita lihat di flip chart 4, yaitu penyandang disabilitas berat itu artinya penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, saya ulangi ya Ibu-Ibu ya. Penyandang disabilitas berat itu adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya
sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi kehidupannya sehari-hari. Nah, pengertiannya kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi penyandang disabilitas berat itu artinya mereka tidak bisa beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Jadi penyandang disabilitas berat itu ibaratnya dia hanya bisa terlentang di tempat tidur. Kalau tidak kita geser, penyandang disabilitas berat tadi tidak akan bergeser dari tempat tidurnya. Kira-kira seperti itu. Oke, baiklah ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini materi kita tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Nah, untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan saya serahkan dan dilanjutkan oleh rekan saya.